Terus lagi ya? Astagfirullah, Pantai Melayu. Iya. Melebihi daripada yang kita targetkan gitu. Oh gitu. Jadi Dulu saya pernah punya konsep bikin mini zoo. Jadi saya cerita sama Ustadz ini, mungkin kalau kita Oke Sobat Airlike, sekarang kita lagi di perjalanan di salah satu ikonnya Kota Batam. Nanti kita kasih lihat sedikit reviewnya Jembatan Barelang. Jadi katanya kalau nggak ke Batam namanya kalau nggak ke Jembatan Barelang. Jadi beberapa hari yang lalu saya dapat informasi dari teman, ada 3 orang anak muda, seorang ustadz, mereka rata-rata latar belakangnya guru. Mereka punya satu visi, pengen bangun pesantren. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Dan saya udah kemarin sudah coba telepon sama ustadznya, kita janjian kita pengen kesini. Barusan saya coba telepon, tapi mungkin beliau lagi sholat atau gimana. Tapi beliau sudah kirimkan ke saya alamatnya, udah share lokasi. Kita mau ke sana, kita pengen tahu apa dan kenapa dan di mana lokasinya pesantren ini dibangun. Nanti kita kupas dari ustadznya. Oke Sobat Airlike, jangan lupa berbuat baik hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Kami sudah di Simpang Pantai Melayu. Terus lagi ya? Astagfirullah, Pantai Melayu. Iya. Kelewatan ya? Jauh kali Melayu. Astagfirullahaladzim. Jembatan 3. Jembatan 3. Astaga. Iya. Oke Ustaz, kami balik lagi. Jauh kali itu. Jembatan berapa? Jembatan 5 ya? Iya. Mau masuk jembatan 5. Kira saya tahu itu. Saya nggak tahu makanya. Tadi saya kirim ini Google Map itu titiknya. Iya, udah ikut Google Map, tapi mungkin kayaknya sinyalnya ngaco, jadi kami dibawa sampai ke sini. Masya Allah. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Airlike, hari ini kontennya berbeda dari konten sebelum-sebelumnya. Biasanya kita jalan-jalan keliling kota, kita cari orang-orang hebat, kita mau cari orang-orang yang mungkin ceritanya sedih-sedih. Hari ini mungkin jauh lebih hebat, jauh lebih mungkin buat kita ya, jauh lebih menambah motivasi untuk kita. Karena ada beberapa orang yang berhati mulia,
berkumpul bersama dengan latar belakang yang sama, pengen mewujudkan sebuah pesantren di lokasi ini. Kenalkan dulu Ustadz Yono. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di lokasi ini sekitar jembatan 2 ya? Jembatan 3. Jembatan 3 di Barelang. Tempat yang indah sekali buat saya di sini. Mungkin santai kalau pagi-pagi bangun di sini, mungkin indah sekali ya. Oksigennya banyak sekali di sini karena kita bisa lihat sunrise dari arah belakang sana. Jadi di sini ternyata tadi kita pertama kali datang langsung diajak panahan sama Ustadz. Panahan ini kan salah satu hadis dari hadis Rasulullah, salah satu sunnah Rasulullah. Ada hadisnya nggak tuh Ustadz? Ya, ada beberapa keutamaan memanah. Hadisnya banyak gitu ya. Salah satu hadis yang masyhur gitu ya. Salah satunya adalah keutamaan dari memanah. Sebab satu anak panah, 3 golongan ini bisa masuk surga. Yang pertama adalah orang yang membuatkan busur anak panah dan seperangkat panahannya itu karena niatnya itu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita yang ingin rutin memanah gitu, dirutinkan memanah, sama niatnya juga untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan yang terakhir, yang 3, golongan orang yang membantu membereskan dari panahannya, latihan panahnya, mungkin mencabut, mengambilkan anak panah yang berserak, membereskan seperangkat panahan dan alat yang lainnya. Itulah salah satu utamanya. Bahkan di riwayat yang lain, jarak antara pemanah dan target setiap langkahnya adalah pahala. Insya Allah. Jadi semakin jauh jaraknya, maka pahalanya adalah semakin banyak. Wah, saya baru tahu itu. Jadi kalau keutamaan membaca Al-Quran kan setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Nah, kalau panahan, setiap langkah dari line shoot ini, ini di belakang kita ada area memanah, ada line shoot, ada target. Antara line shoot ini tempat kita memanah dengan targetnya, langkahnya adalah pahala. Makanya ada jarak yang dekat, sedang, jauh gitu. Kita usahakan bisa sampai jarak jauh nanti, mudah-mudahan. Masya Allah. Jadi selain berolahraga dapat pahalanya. Bahkan kita berkumpul di sini nih latihan panahan. Malaikat itu sedang berhimpun dengan sayap-sayapnya itu mendoakan kita, orang yang gitu? Sedang memanah. Jadi berikut yang saya pengen tanya Ustadz. Yang dari kemarin saya di dalam hati itu agak apa ya? Kok bisa kepikiran? Kapan sih mulainya Pak Ustadz dengan kawan-kawan Ustadz yang lain ada di sini? Mulai pengen bangun pesantren ini. Awalnya kenapa? Terus apa tujuan kedepannya? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Air Like yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa mengobrol dengan Bang Ruli ini dari Air Like Official ya. Mudah-mudahan bisa menginformasikan secara menyeluruh bagi masyarakat Batam terutamanya, dan semua yang sahabat Air Like dimanapun berada, bahwa kami pertama berenam ya, yang rata-rata adalah cegu gitu, guru-guru yang mungkin dalam mengajar itu, selama mengajar agak dalam tanda kutip itu galau gitu, kepingin menghadirkan pendidikan yang unik gitu ya. Kemudian bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik yang kurang mampu, yang kurang mendapatkan kesempatan dalam dunia pendidikan, ataupun yang mampu pun bisa ikut berkontribusi dan masuk dalam pendidikan yang kita akan rintis ini gitu. Nah, berenam kami buat yayasan gitu. Nama yayasannya karena kami guru-guru ada yang satu sekolahan, ada yang beda sekolahan, kita sama-sama bersahabat gitu. Makanya kita namanya adalah Yayasan Sahabat Sejati Semesta. Nah, kebetulan saat itu kita buat itu bertepatan dengan Hari Santri.
Oh, hari santri. Nah, hari santri itu tanggal 22 Oktober atau bulan 10 2019. 2019. Nah, Oh, baru-baru akhir ini. tahun yang lalu Iya. ya. Belum ada setahun lah gitu. Iya. Jadi makanya nomor rekening itu 7/22/10/2019 Jadi ada deretan tanggal dari hari santri. Nah, visi kami ingin menghadirkan pendidikan itu untuk semuanya, semua lapisan masyarakat. Makanya tagline kami Education for all, free for all. Jadi pendidikan untuk semuanya dan gratis untuk semuanya. Gratis ya? Padahal untuk saat ini itu tidak ada pendidikan yang gratis gitu ya. Benar. Tapi dengan niat yang tulus dan semangat yang membara anak-anak muda ini, Masya Allah. ingin menghadirkan pendidikan yang unik itu Iya. dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Benar. Tapi kita berikan kesempatan bagi teman-teman atau sahabat semuanya yang mencoba panahan dan area outbound ini. Kita biasanya sediakan kotak infak atau sedekah jariah untuk membantu berdirinya atau proses pembangunan asrama santri dan rumah ustadz-ustadznya. Ya. Nah, di belakangnya, di sampingnya itu ada juga area pertanian. Target kita ada 5.000 polybag untuk ditanami sayuran. Salah satunya adalah jenis cabai, tanaman cabai. Oh, cabai, iya. Itu cabai. Oh iya, pas baru masuk tadi saya udah lihat tuh ada ya bude kayaknya Bude lagi ini bersih-bersih rumput Iya. untuk tanaman cabai gitu. Iya. Di target kita ada 5.000 polybag yang ditanami cabai. Kenapa pakai polybag? Karena lihat tanah kita ini di sini Iya. agak Agak pakai boksit gitu ya. Iya. Tanah-tanah merah gitu. Jadi Iya. tanah hitamnya jarang. Benar-benar. Kemudian di bawahnya lagi itu ada kolam ikan. Oh, ada kolam ikan. Jadi alhamdulillah sudah diisi sekitar 5.000 ikan lele, Ya. gitu, bibit ikan lele. Ada yang sudah besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu. Nanti Insyaallah. kedepannya ada ikan patin dan gurame, insya Allah udah ada yang mau berbagi bibit gitu. Ya, dan mudah-mudahan Ya. saya coba telepon adik saya Oh di iya, Bukit Tinggi. Insya Allah. Jadi saya punya adik di Bukit Tinggi itu ternak ayam hias. Ayam hias ya. Mudah-mudahan saya kemarin sudah telepon sama beliau. Dia bilang mau sedekah di sini mungkin beberapa pasang Masya Allah. buat diternakin di sini ayam hias. Masya Allah. Kayak lahannya besar di sini, Iya, jadi enak betul, bikin betul. kandangnya di sini ya. Ya. Jadi dulu saya pernah punya konsep bikin mini zoo. Jadi saya cerita sama Ustadz ini, mungkin kalau kita aplikasikan di sini mungkin tempatnya lebih bagus ya. Ya. Jadi mini zoo itu kan nggak harus yang binatang yang ada binatang buas, nggak harus begitu ya. Binatang kadang-kadang anak-anak yang tinggal di kota itu kan jarang-jarang lihat ayam, bisa kasih makan ayam ini kan seperti itu. Masya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan terwujud ya Ustadz. Ya, itu bagian dari Ya. sedekah ide itu ya. Karena ide itu Ya. ibaratnya sangat mahal gitu kan. Ya. Bahkan seorang Albert Einstein pernah mengatakan Ya. ide lebih utama daripada ilmu pengetahuan. Karena bisa jadi satu ide bisa jadi ilmu pengetahuan banyak orang gitu. Ya, Salah benar. satunya tadi kita insya Allah akan realisasikan mini zoo Mini zoo, sebagai wisata edukasi Iya, bagi Masya Allah. anak-anak yang mungkin sekolah TK, SD, SMP yang hadir di sini. Ini saya dengar tanahnya besar di sini. Ya, Itu ada berapa? jadi total tanah keseluruhan dari gerbang tadi yang kita Iya. masuk sampai ke sini itu totalnya kurang lebih 2 hektar 2 yang hektar. bisa dipakai. Nah, alhamdulillah yang sudah diwakafkan itu sekitar setengah hektarnya 4.900 meter. Dan alhamdulillah lagi dalam waktu dekat kemarin sudah ada warga setokok sini yang mewakafkan lagi sebagian tanahnya kurang lebih 3.000 meter ke belakang ini yang semak-semak. Oh gitu. Itu diwakafkan untuk perkembangan daripada pesantren alam Ataki modern. Insya Allah. Masya Allah itu Masya ya. Jadi Allah. sebuah proses yang betul-betul nikmat dan orang pun menilai bukan dari hasilnya tapi Benar. prosesnya. Benar. Mudah-mudahan lah Ustadz. Ya. Dengan segitu besar tanahnya banyak yang bisa dimanfaatkan. Mungkin bangun asrama, Ya, betul. bangun tempat. Dia rencananya kegiatan ngajar mengajarnya itu memang di dalam kelas kan? Ya. Atau
Jadi uniknya kita konsepnya konsep alam gitu ya. Jadi belajar itu bisa di mana saja, dengan siapa saja, dengan situasi dan kondisi kapanpun saja gitu. Artinya kita bisa belajar di sini, ini namanya saung atau gazebo gitu ya. Ada beberapa gazebo akan kita buat yang sudah terrealisasi itu ada 4, di ujung ada 1. Iya. Kemudian ini bawah 2. Oh, di bawah udah di beton ya? Ini ya beton ini. Ini 1 lagi. Insya Allah yang 2 itu, yang di beton itu apa? Yang di plester itu nanti di bawahnya itu kolam. Nah, makanya kan di pagar itu kan, itu sebagai kolamnya. Nanti ditutup itu dengan semacam papan atau triplex seperti ini. Jadi belajar sambil melihat kolam ikan itu, ikan koi gitu ya, yang suasananya lebih menyenangkan. Iya benar-benar. Nah, insya Allah terwujud nyata lah, karena alhamdulillah belum ada sebulan ini listrik pun alhamdulillah sudah terpasang. Ini berkat ya bantuan dan memang dimudahkan oleh Allah. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang mudahkan. Jadi kemarin itu Bang Ruli, di bulan Ramadan akhir-akhir itu ada semacam penyemangat kita. Tadinya mungkin kalau tidak ada kejadian ini, listrik terpasangnya agak lama gitu. Tapi karena qadarullah gitu ya, ada informasi, ada bantuan ikan lele, bibit ikan lele 25.000 ekor bibit. Nah, kemudian diantar sini di lokasinya yang itu, yang 25 meter itu, yang sana itu yang dikasih tiang-tiang itu. Jadi 25.000 bibit, kemudian semuanya dari donatur itu. Kemudian ada apa dengan sistem bioflok gitu, ada rumah-rumahnya gitu dan sebagainya. Dan qadarullah harus ada ini listrik, instalasi listrik, ada aeratornya gitu ya. Nah, ternyata setelah 1 minggu kami donasi untuk pemasangan listrik, total biaya itu 18.800.000. Bagi kami itu kan suatu biaya yang sangat besar gitu kan. Nah, tapi bagi Allah itu kecil. Jadi ternyata setelah 1 minggu donasi melebihi daripada yang kita targetkan gitu. Jadi 2 kali lipat daripada 18.800.000 itu. Masya Allah, itu luar biasa itu kan. Jadi alhamdulillah udah terpasang, air pun bisa nyiram-nyiram tanaman dengan sedot air dengan listrik ini gitu ya. Kemudian pakai air tanah ya? Iya, dari sumur. Kemudian mempermudah juga pembangunan di asrama santri. Jadi sekarang udah ada asrama? Asrama belum. Jadi target kita itu insya Allah 1 bulan ini kita mudah-mudahan selesai ya. Ya syarallahu lana, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Asrama santri sudah ada nantinya, maka santri itu bermukim di sini. Insya Allah target kita 1 lokal. Oh, 1 kelas. Jadi sahabat Airlight, kita buka donasi ya Ustaz? Ya, boleh. Nanti mungkin di deskripsi kami akan tulis rekening yayasan. Jadi sahabat Airlight yang pengen berdonasi membangun sebuah asrama di sini, mungkin lebih. Jadi nanti kami bakal sediain di deskripsi atau di bawah. Nanti kalian bisa lihat di bawah pengen sedekah, karena bersedekah untuk asrama, kegiatan ajar mengajar, untuk yayasan, apalagi kalau nanti ada santri yang yatim piatu juga di sini, itu pahalanya besar sekali ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Di sini kita lihat udah ada musola di sini, cuman memang musolanya masih terbuka. Jadi masih banyak sekali yang masih bisa kita bersama-sama untuk membangun pesantren ini. Mungkin buat sobat Airlight yang ada di rumah, sekali-sekali boleh latihan memanah ke sini sambil kita apa sih yang bisa kita donasiin di sini. Mungkin dari pembangunannya mungkin semen, bisa jadi atau batu bata, bisa jadi bahan bangunan. Jadi silahkan hubungin Ustaz Yono juga, nanti ada nomor handphonenya juga, nanti kita tulis di bawah. Jadi Pak Ustadz, aslinya orang mana? Kalau
Kalau saya asli dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, Jawa Ngapak. Tengah. Ngapak ya? Ya, jadi di sini itu berbagai macam daerah di yayasan dan pesantren ini ada 6. Saya dari Jawa, kemudian Ustadz Syakur itu dari Madura. Oh, Madura. Hafiz Quran beliau. Masya Allah. Kemudian Ustadz Hasan dari Palembang, Ya. lulusan Gontor. Ya. Dia ahli bahasa ya. Ahli bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat itu yang bagian dari keluarga yang mewakafkan tanah ini. Kalau di Facebook atau YouTube biasanya terkenalnya Hang Action gitu. Karena suka berbagi juga ke pulau-pulau di hinterland ini. Zahrin. Kemudian yang kelima Mahari. Mahari ini ahli sains gitu ya, pengetahuan alamnya. Beliau di Batam Center ahli Sunda. Oh gitu. Dan yang terakhir, yang keenam itu tadi yang berlatih bareng kita memanah, Mas Fajar. Beliau yang teknisi di sini. Jadi semua yang merakit listrik, kemudian pembangunan yang bertanggung jawab di sini beliau. Gitu. Oh gitu. Beliau ahli welding juga. Kemudian masalah-masalah teknis beliau yang bertanggung jawab. Gitu. Berarti sudah ada bidang masing-masing. Ya, bidangnya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Iya. Tapi di balik itu semua kan kita nggak bisa munafik ya Pak Ustadz. Ini kan belum berjalan. Kira-kira apa Pak Ustadz sebelum apakah di luar juga masih mengajar atau betul-betul fokus saja di sini? Iya. Jadi ada mungkin 50-50 ya. Ya. Ada 3 orang yang masih ngajar di luar, ada 3 orang yang fokus di sini gitu. Jadi alhamdulillah kami beri kesempatan bagi teman-teman, kita tidak paksakan. Ya. Sesuai kapasitas masing-masing. Benar. Ada yang memang fokusnya di sini membantu perkembangan pembangunan ini. Ya. Ada yang di luar, tapi juga artinya fokus. Benar. Mereka berpikir ide kreatifnya dan membangun jaringan, Ya. relasi-relasi teman-teman yang ingin ikut serta berkontribusi Ya. dalam perkembangan pesantren alam At-Taqi modern. Jadi Mudah-mudahan. semuanya kita ajak. Ya. Makanya namanya itu pattern. Pattern itu kalau bahasa Inggris artinya adalah pola gitu Pola. ya. Pola, contoh, teladan itu ya. Jadi membentuk pola pikir, membentuk pola hidup, dan sekaligus di sini pattern ini singkatan Pesantren Alam At-Taqi Modern. Mudah-mudahan pesantren ini, Civitas dan semua kita yang ikut berkontribusi di sini Ya. menjadi pribadi-pribadi yang mutakin. At-Taqi itu orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian modernnya juga jangan dilupakan dengan kita itu tadi menghadirkan IT kayak seperti ini kan, Ya. sharing-sharing Ya. dengan sobat-sobat Airlike dan Ya. komunitas yang lainnya gitu. Ya. Kemudian bahasa, karena bahasa Inggris itu penting, kita di area yang memang Batam ini pintu masuknya luar negeri gitu ya. Kemudian nanti perkembangan teknologi dan internet juga kita akan kembangkan di sini. Amin, mudah-mudahan. Pak Ustadz, kira-kira di luar sana kan banyak tuh sahabat Airlike yang punya kreativitas sendiri, mungkin mereka punya organisasi sendiri, punya passion masing-masing. Iya. Mungkin dengan lihat semangatnya ustadz-ustadz yang ada di sini pengen bangun pesantren ini, pengen lebih maju lagi. Mereka pengen mungkin sumbang misalnya komunitas pecinta binatang misalnya. Mereka pengen datang ke sini, mereka titip beberapa binatang, mereka pengen kita bantu sama-sama. Mungkin bantu kan bisa macam-macam, bisa bentuk materi, bisa bentuk tenaga, ilmu juga, bisa juga ilmu, atau bisa jadi dengan komunitas mereka bawa ke sini. Apa yang bisa dihadirkan di sini? Baik. Kira-kira boleh nggak, Ustaz? Sangat boleh. Boleh. Jadi salah satu kurikulum yang akan kita masukkan di sini itu learning from maestro. Jadi belajar dari ahlinya. Dari ahlinya. Jadi tadi ahli tentang mungkin dari komunitas reptil. Iya. Ada nanti kita datangkan literasi komunitas menulis. Iya. Atau grup pecinta barbershop, mungkin pangkas rambut ya, gitu kan. Semuanya ahli-ahli yang ada di dunia ini lah ibaratnya. Ahlinya ahli core the core itu bahasanya. Itu kita datangkan. Jadi mungkin kami berenam ini ilmunya terbatas, tapi dengan menggandeng beberapa komunitas, dengan mendatangkan para ahli, kekayaan ilmu daripada santri yang di sini itu makin berkembang. Jadi gurunya bukan hanya berenam kami saja, tapi semua orang yang ingin education for all tadi, pendidikan untuk semuanya, kita sama-sama belajar.
Tadi Bang Ruli nanti ahli entrepreneur itu kan, yang dengan abizaranya gitu. Amin. Kita berbagi trik dan cara-cara untuk mengembangkan bisnisnya Ya, benar. dan sebagainya gitu. Ada sih beberapa teman saya nanti bisa kami datang ke sini mungkin. Insyaallah. Nanti mungkin mereka juga nonton nanti Sobat Airlight Ya, ini. bisa. Ada yang bisnisnya barbershop seperti Bang Rizky, Oh, itu Starbucks siap, ya kan. siap. Mungkin Mbak Im Paula juga bisa datang ke sini ya. Ya, kami Mbak Im tunggu Paula, kan. datang ke sini kan. Ya. Mas Mbak Im tuh orangnya suka Ya, bersedekah, membantu ya. suka membantu. Mudah-mudahan beliau nonton. Siap, Nanti beliau bisa kontak nanti Ya. sama Ustadz Yono. insyaallah. Jadi banyak di luar sana komunitas-komunitas yang mungkin untuk saat ini mungkin semua orang kan dalam keadaannya agak susah ya Ustaz. Ya. Ekonominya lagi drop. Mungkin bisa jadi sedekahnya dalam bentuk ide. Ya, tuh. Atau misalnya punya sapi atau 1-2 ekor bolehlah dititip Boleh di titip sini. Beternak luas di sini kan. Amin. Masih ke belakang lagi udah diwakafkan bisa untuk ternak sapi atau ternak kambing gitu ya. Ini di belakang ini berarti view-nya laut ya Ustaz ya? Iya, kalau kita naik ke atas itu terlihat Pantai Stokok dan sekitarnya. Itu nampak jembatan 4 dan jembatan 3-nya gitu. Ya. Dan sekelilingnya itu laut. Berarti kalau nanti musola atau masjidnya udah Ya, jadi di atas atas sana, insyaallah. view-nya laut ya? Lebih, ya, Masya lebih Allah. cantik lagi. Gimana tuh sholat subuh ya sambil ada sunrise-nya. Sunrise-nya. Masya Allah, suasananya alam banget. Jadi teman-teman Sobat Airlight yang suka kegiatan alam, di sini tempatnya paling bagus banget. Ya. Mungkin pengen bikin papan climbing di sini buat bikin ini ya, Ya, panjat ya. tebing. Ya, Atau kegiatan ya mungkin banyak hal yang bisa kita bikin di sini sama-sama. insyaallah. Jadi mudah-mudahan Sobat Airlight yang ada di rumah jangan lupa berbuat baik. Sekecil apapun, kadang-kadang itu berarti untuk orang lain. Seperti Ustadz ini, Ustadz Yono dan teman-teman yang lain, mungkin buat kita nggak pernah berpikir pengen buka pesantren, tapi beliau dengan hati jiwa yang besar, dengan kawan-kawan tetap berjuang. Mudah-mudahan pihak yang berwenang dari pemerintah, dari guru-guru yang lain, mudah-mudahan bisa ikut terlibat dalam pembangunan pesantren ini. Mudah-mudahan targetnya sebulan lagi ya Pak Ustadz. Ya, insyaallah. Pengen bikin satu asrama. Jadi di sebelah sana Ustadz Yono rencananya pengen bikin salah satu asramanya. Ya. Mudah-mudahan cepat terwujud, Sobat Airlight. Nanti tinggal langsung kontak Ustadz Yono karena pahalanya sampai ke surga. Ya. Insya Allah. Oke Sobat Airlight, kira-kira itulah yang bisa kami bagi dengan Sobat Airlight. Hari ini kontennya kita ngobrol santai sambil ngopi, sambil ngeteh, boleh Ya, sambil dengan Ustadz- diminum. Bismillah. Ustadz Yono, mudah-mudahan banyak pelajaran bermanfaat yang bisa kita ambil di sini, dan jangan lupa share, like, and comment. Thank you Sobat Airlight. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, and comment karena masih banyak konten-konten berikutnya yang bisa kita sharing bersama. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau. Terima kasih banyak Ustaz. Ini sedikit mudah-mudahan Ya, bermanfaat Ustaz. Ustaz. Mudah-mudahan berkah, usahanya lancar. Amin. Ini adalah niat baik ya. Mm-mm. Ada pahala yang tidak akan terputus. Salah satunya adalah sedekah jariah. Amin. Apalagi ditambah dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bang Ruli dan kawan-kawan berbagi ide di sini yang akan kami realisasikan. Mudah-mudahan Bang Ruli keluarga dan teman-teman dari Airlight Official ini mendapatkan berkah, mendapatkan kemudahan dari Allah, ridho dari Allah, dan rezekinya pun ikut terlimpah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Oke Sobat Airlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau.